FSCS Fasilkom Scholarship Career Series merupakan salah satu program kerja BEM Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur periode 2020-2021, di mana program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang beasiswa dan karir, tidak hanya kepada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, tetapi juga untuk jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat umum. Dengan tema Prepare Yourself for What Lies Beyond, FSCS dibagi menjadi 3 kegiatan, yakni podcast, mini webinar, dan webinar nasional. Melalui FSCS Podcast, kita akan membahas perkembangan diri, self-knowledge, dan persiapan dalam ranah scholarship maupun karir, di mana akan kita diskusikan bersama dengan narasumber yang tentunya berpengalaman pada topik yang akan dibahas nanti. Dengan adanya podcast ini, diharapkan listeners memiliki kesiapan ketika memasuki dunia karir maupun menggapai impiannya meraih beasiswa. FSCS Podcast bisa kalian dengar melalui YouTube channel kami dengan nama akun Gedung Orange, dan informasi terkait FSCS bisa didapat melalui akun Instagram kami di @fscs.upnvjt. Jadi tunggu apa lagi nih? Grab your snack and enjoy the podcast. FSCS, prepare yourself for what lies beyond. Halo listener, selamat pagi, selamat datang di FSCS Podcast. Balik lagi bersama aku, Nina Alfarikati. Hari ini kita akan ngobrolin tentang personal branding, di mana sejatinya personal branding bukan hanya soal jualan dan konten, tapi personal branding itu juga bisa dibilang sebagai pembentukan citra diri. Dari personal branding inilah kita akan dikenal oleh banyak orang, baik secara online maupun offline. Manfaat dari personal branding ini juga nggak cuma enak banget ya dikenal orang, tapi kita tuh juga bisa ngenalin diri sendiri loh. Nah, dari awalnya nggak ngeh sama diri sendiri, terus akhirnya kalian finding yourself, cari-cari apa sih yang aku banget. Nah, then personal branding kalian tuh terbentuk dan jadilah kalian bisa dikenal banyak orang sebagai figur yang seperti ini, kayak gitu. Nah, di episode 5 ini aku bakal ditemenin oleh Anindya Kusumaningrum Ambarwati Prasetyo. Nah, Mbak Anin ini adalah seorang mahasiswi Teknik Informatika angkatan 2018. Nah, di tahun 2015 sampai 2016, Mbak Anin adalah seorang graphic designer OSIS SMAN 9 Surabaya dan sekarang menjadi member UNEP MGC. Nah, mungkin aku langsung sapa aja ya Mbak Anin ya. Halo Mbak Anin, apa kabar? Mbak Anin bisa dijoin? Halo Nina. Hai Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Senang dengarnya nih, alhamdulillah kok baik ini ya. Oke, langsung mungkin kita sebelum mulai podcastnya, Mbak Anin bisa kenalin dulu ke teman-teman diri Mbak Anin itu siapa, terus mungkin kesibukannya apa, terus dulu organisasi ikut apa aja, terus mungkin juga sekalian bisa menyapa listener FSCS Podcast gitu ya Mbak. Mungkin waktu dan tempat bisa dipersilahkan. Iya, halo listener FSCS Podcast ya. Kenalin ya, nama aku Anindya Kusumaningrum Ambarwati Prasetyo. Ya, I know emang nama saya panjang banget. Ya, tapi ya be patient aja. Saya adalah salah satu mahasiswi Teknik Informatika angkatan 2018. Dan saya warga asli Surabaya, jadi nggak pernah pindah-pindah kota lain-lain ya selain di Surabaya. Dan ya kesibukanku akhir-akhir ini itu adalah yang pertama ya, sebagai mahasiswa tingkat akhir pastinya skripsi, ya, publishing paper, dan lain-lain. Terus baru aja itu aku jadi menteri ya di BEMU. Tapi sayangnya sekarang aku sudah bukan lagi menteri di BEMU ya. Jadi dulu 6 bulan terakhir ini aku jadi menteri Kementerian Kemasyarakatan. Ya, jadi fokusnya memang di bidangnya sosial masyarakat, pengmas, pengertian masyarakat, and so on. Lalu aku juga merupakan salah satu ya, aku bekerja sebagai website manager di salah satu dewan di PBB, di UNIP bagian anak-anak dan kepemudaan. Jadi tugas fokusnya itu adalah maintaining website, jadi ngebuat website, maintaining, sampai nanti dipublish itu aku. Jadi kayak, dan juga itu nggak terbatas di maintaining website aja, karena juga berarti itu ngurusin sosial medianya UNIP MGCY, sampai ngurusin newsletter, terus kayak misalkan ada rapat antar negara itu juga aku yang setting Zoom-nya, ya itu ya. Lalu ya I think
Sama yang terakhir sih, aku wakil koordinator dari Sobat Bumi Regional Surabaya gitu. Jadi salah satu dulu itu Sobat Bumi adalah salah satu CSR-nya Pertamina ya. Jadi tempatnya di mana teman-teman penerima beasiswanya Pertamina itu ada. Tapi uniknya aku bukan penerima beasiswa Pertamina ya, tapi aku penerima beasiswanya Bank Indonesia alias Genbi. Jadi agak-agak nggak nyambung ya gitu ya. Jadi wakil koordinator di mana, tapi penerima beasiswanya di mana gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih, Mbak Nina. Oke, kita udah kenalan nih listener sama Mbak Anin. Langsung aja kita masuk ke topik bahasannya, yaitu personal branding. Nah, kalau menurut Mbak Anin sendiri, gimana sih Mbak kayak apa sih personal branding itu apa? Terus menurut Mbak, dari perspektif Mbak Anin itu personal branding ini sepenting apa buat kita teman-teman yang masih mahasiswa gitu? Menurutku itu personal branding itu bukanlah kata yang baru ya. Jadi sebenarnya kan kelihatannya kata personal branding itu kan kayaknya barusan jadi tren tuh baru-baru akhir-akhir ini aja ya. Cuma menurutku itu personal branding itu bukanlah hal yang baru. Kenapa? Karena personal branding itu sebenarnya itu sudah kita lakuin waktu kita sadar bahwa kita itu ingin punya suatu cita-cita khusus. Contohnya misalkan aku sebagai anak informatika, aku kepengen kerja nih di salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Berarti aku tuh harus A, B, C, D, E, F, G. Aku harus jadi orang yang kayak gini, jalan hidupku harus kayak gini. Nah, itu yang disebut dengan personal branding. Jadi di saat kita itu memerlukan sesuatu skill ya, banyak skill yang kita perluin untuk satu tujuan hidupnya kita, ya di saat kita membentuk itu, kita tanpa kita sadar itu sebenarnya kita udah membentuk personal brandingnya kita. Jadi kita itu ingin dilihat oleh orang lain seperti apa, itu adalah personal branding sebenarnya gitu sih. Dan seberapa penting loh ya, sangat penting sekali loh. Kan jelas-jelas itu adalah suatu proses ya untuk mencapai tujuan hidupnya kita. Nah, tujuan hidupnya kita sepenting apa sih? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, sekarang aku balikin deh kayak ke Mbaknya. Penting nggak tujuan hidupnya? Jelas pasti semua orang jawab harus bilang penting kan. Ya, jadi ya personal branding sangat penting sekali. Gitu sih. Berarti kalau bisa dibilang itu personal branding itu juga ahead of kita pengen jadi ini, cita-cita kita tuh ini, tujuan hidup kita tuh ini. Nah, akhirnya tanpa sadar karena kita kayak visi misi gitu nggak sih Mbak? Kalau misalnya mau masuk organisasi kan ditanya visi misinya. Nah, mungkin kayak semacam visi misi, tapi dia tuh lebih membentuk kita gitu ya? Iya benar. Ya sifatnya lebih ke arah habit, kebiasaan. Betul. Jadi kayak orang melihat kita kayak apa, habitnya kita kayak apa, karakternya kita kayak apa, itu adalah personal brandingnya kita. Ternyata nih teman-teman, personal branding itu penting. Jadi kalian juga kalau bisa itu jangan terlalu gampang ngeflow banget gitu loh. Jadi kalian juga harus tahu set goals-nya kalian itu apa. Terus nanti kalian bisa bangun deh personal branding kalian tuh gimana. Nah, berarti kalau bisa dibilang ya Mbak Anin, kita tuh sebagai mahasiswa tuh perlu memiliki personal branding, betul nggak? Iya perlu banget. Kalau nggak gitu nanti ngeflow dong. Nah kalau ngeflow itu bahaya. Betul banget. Emang kalau ngeflow itu bahaya teman-teman. Jadi sebisa mungkin nggak ada kata terlambat ya Mbak Anin ya. Mungkin teman-teman yang listener yang sekarang kayak aku udah semester tua, kok aku masih belum nemu personal brandingku, itu juga belum terlambat ya Mbak ya, buat mencari lagi kalian tuh maunya apa kayak gitu. Jadi gak apa-apa dicari aja gitu ya kan. Terus Mbak, ada nggak sih kayak strategi-strategi khusus dalam membangun personal branding? Iya, sebenarnya tuh pasti beda-beda ya buat tiap orang. Aku nggak nyaranin untuk cara aku tuh yang paling tepat ya untuk semua orang tuh juga enggak. Tapi kalau aku pribadi itu aku lebih suka untuk pertama kali setting goal-ku dulu. Jadi misalkan dalam setahun itu aku sebenarnya tuh kepengen jadi orang kayak apa sih? No, bukan 1 tahun. Misalkan 10 tahun lagi, aku tuh imagine aku tuh jadi orang yang kayak apa sih gitu. 10 tahun lagi. Jadi agak jauh sih memang. Itu yang pertama 10 tahun lagi. Terus aku pecah lagi jadi 2.
jadi dua ya, jadi kayak 5 tahun. Jadi kayak misalkan dari tahun 2020 ke 2025 itu gimana, 25 ke 26 ke 2030 gimana gitu. Kayak misalkan simple, aku kepengen pokoknya tahun 2030 tuh aku kepengen S2 di MIT misalkan, ya kayak gitu. Nah, terus tahun 2025 berarti aku tuh harus paling enggak itu udah kerja, udah punya sertifikat IELTS atau TOEFL IBT. Terus yang ketiga udah tes GRE, yang keempat sudah terbit jurnal sekian gini. Jadi orang tuh sudah terstruktur gitu loh. Nah, itu tahun 2025 kayak gitu. Nanti dipecah lagi, setahun itu gimana? Misalkan nanti aku yang TOEFL itu segini, tahun ini, GRE tahun berapa, apa tahun berapa gitu. Nanti itu akan kebentuk, nanti kita pecah lagi, setahun kita pecah jadi sebulan kita pecah jadi per hari. Nah, kenapa kok gitu? Karena believe me, ya terserah sih mau believe apa enggak ya. Cuman habit itu berubah banget. Habit itu nanti akhirnya jadi personal brandingnya kita. Kayak kita dilihat jadi orang yang misalkan ya, kita kepengen di approach sama orang lain tuh dilihatnya itu kayak, oh orang ini itu karakternya itu dia sehari itu belajar 8 jam ngoding. Oh orangnya suka ngoding. Oh ngoding apa sih? Oh ngodingnya lebih ke arah machine learning. Oh ngodingnya lebih ke arah ke website developer. Oh ke mock dev. Itu udah beda melihatnya orang itu. Kamu dari habit doang itu bisa ngubah banyak hal banget. Jangan pernah ngeremehin 1 detik semenit dalam hidupmu. Jangan pernah. Karena believe me lagi ya, sekali lagi ya, waktu itu penting banget. Kamu time management itu penting banget. Time management, stress management itu penting banget. Dua hal itu kamu sebenarnya harus kuasain sebelum umurmu 21. Soalnya kalau sama financial management itu penting banget. Kamu tuh harus benar-benar tahu uangmu tuh kamu spend buat apa. Itu ya ini agak sedikit keluar sih, tapi 3 hal itu penting. Soalnya kenapa? Kalau nggak gitu nanti ya kan nggak enak ya kalau dilihat sama orang, orang itu loh suka ngabisin uang untuk hal-hal yang nggak penting, kan nggak enak juga gitu loh. Benar. Ya kan nggak bisa nyimpen uang, terus nggak bisa dikenal itu orangnya ya nggak serantanan lah gitu kan juga nggak enak. Terus dilihat orang itu emosian, ya makanya stress management penting. Masa kita lihat kayak manajemen emosinya jelek tuh orang itu, masa stres dikit udah langsung ngelempar meja, ngelempar laptop gitu kan juga nggak bagus juga gitu loh. Terus yang paling penting juga ya itu time management. Orang itu loh telat. Orang itu loh kalau ngerjain proyek lo telat kan nggak enak juga. Benar. Gitu. Time management ini yang fatal juga. Yang harus 3 hal itu harus benar-benar diperhatiin, dan itu sebenarnya sih harusnya diajarin sih dari kecil sebenarnya. Soalnya kalau belajar sekarang ya bukan telat sih, kayak ya istilahnya kan learning by doing kan. Jadi pasti harus nemuin kesalahan baru sadar seberapa pentingnya 3 hal itu. Jadi harus benar-benar kayak ya memahami 3 hal itu. Terus yang paling penting lagi setelah kalian udah nemuin habit kalian, jangan lupa untuk kayak bener-bener stick on that habit gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kayak ya udahlah aku hari ini cheating day. Kayak misalkan cheating day itu kayak ya udah bolos sehari gak usah ngelakuin gitu. Jangan. Kamu tuh harus udah ngalokasiin waktu untuk dirimu sendiri. Maksudnya gini, bahkan waktu main itu harus udah dialokasikan. Jangan pernah kayak ngampangin kayak halah kemarin aku udah ngoding, udah susah codinganku, aku tak hari ini nggak ngoding aja. Jangan. Sekali lagi, semenit dalam hidupmu itu ya, itu equal kalau misalkan kamu ulangi berkali-kali itu sudah berapa hari gitu loh. Jadi jangan pernah wasting time juga. Soalnya sampai bahasa Jawa, maaf ya. Soalnya gimana ya? Nanti penyesalan tuh datang di akhir. Misalkan aku jujur ya, sekarang meskipun kelihatannya kayak pasti kan ada alasan ya kenapa kok aku diundang ke personal branding topik kali ini ya, kenapa kok diundang ke FSCS ya kan, teman-teman lihat aku seperti apa. Tapi menurutku pribadi itu masih banyak banget orang di luar sana itu yang lebih baik personal brandingnya daripada aku. Contoh kayak Jerome Pauline kayak gitu-gitu kan, bayangin nggak sih time managementnya mereka gimana. Jadi jangan pernah cepat berpuas diri. Dan kalau bisa setting goal setinggi mungkin. Jadi dalam 10 tahun kalian tuh punya satu goal, itu satu goalnya itu apa?
kelihatannya gampang, oh kuliah S2 di Amerika. Tapi begitu kalian breakdown, kalian bener-bener pasang visi, kalian bener-bener misinya, kalian bener-bener satu-satu, terus kalian bener-bener berusaha ngebentuk diri kalian supaya cocok di pekerjaan itu, atau di S2-nya kalian, atau di apapunnya kalian itulah. Setelah kalian realize, ternyata banyak sekali pekerjaan yang harus aku selesaiin. Kalau kalian breakdown satu-satu, jadi kesuksesan itu nggak on overnight work gitu loh, bukanlah pekerjaan satu SKS ya, sistem kopi satu malam maksudnya gitu. Bukan kayak gitu ya, itu yang dinamakan personal branding. Nggak bisa kita ngebentuk diri kita tuh cuman sehari jeblet jadi, belum tentu kalian sukses hari ini, kalian sukses besok. Jadi yang ya itu ya. Terus yang paling penting lagi jangan lupa kalian tuh harus resisten. Resisten tuh apa maksudnya? Kayak misalkan kalian pernah dengar kayak water resistant, berarti tahan air ya kan ya, ketahanan. Resistensinya kalian terhadap suatu kegagalan itu gimana? FYI ya, tadi kan kita kan sempat bicara tuh ya di backstage kan sama Mbak Ninen, sama Mas Brian juga kan. Di personal branding itu ada satu hal yang kadang-kadang teman-teman tuh lupain. Di saat kalian ngebentuk, di saat suatu permata itu dia tuh ditemukan, dia kan jangan orang bayangin ya, satu permata ditemuin tuh dia langsung permata kinclong gitu, enggak, bentuknya bagus, enggak, batu hitam dulu, harus dipoles dulu, harus digergaji, harus dileburin, harus dipanasin, harus DFB sakit. Kalau misalkan permata itu intan terus bisa bilang kayak aku nggak mau jadi permata gitu ya, misalkan dia bisa, mungkin dia nolak. Tapi karena itu adalah power dari luar ya, dia nggak bisa nolak. Mau nggak mau dia harus ngelakuin itu gitu loh, supaya dia bisa jadi permata. Nah, dan nggak nutup kemungkinan dalam proses itu dia nangis. Karena entah dia merasa gagal, entah karena dia merasa not enough gitu ya. Tapi kan dia kan ya kalau misalkan dia punya jiwa ya, mungkin ya udah kan dong kecemplung, ya kan, udah aku kepengen jadi intan, udah kepengen jadi permata, ya udah whatever it takes, ya kan, apapun akan aku lakuin supaya bisa jadi permata gitu kan. Nah, yang kita sebut dengan tangisan tadi, jatuh tadi, amplas kan sakit semua, sama kayak kegagalan, sama banget kayak kegagalan. Kamu boleh istirahat, boleh rest, tapi jangan pernah quit. Jangan pernah kamu quit cuman gara-gara sesimpel kamu gagal gitu. Kemarin itu waktu semester berapa ya, semester 5 kalau nggak salah, itu semester ya mungkin semester 5 atau semester 6 ya, semester 5 kalau nggak salah, semester 6. Aku tuh dari tahun ya sama ini, aku mau bahas soal rasa takut di saat kamu mau membentuk personal branding. Aku tuh sejak semester 1 aku tuh pintar banget namanya program tuh, namanya apa ya, intinya pertukaran pelajar, intinya pergi ke luar negeri, intinya gitu, ke Amerika. Tapi ini gitu Kak, aku kepengen banget kuliah di Amerika, tapi S1. Soalnya aku mikirnya gini, aku kepengen dikenal jadi orang yang dapat beasiswa ke luar negeri di Amerika supaya nanti S2-nya gampang. Nah, aku pengen personal branding kayak gitu, kepengen banget dan harus akal kayak gitu. Tapi aku takut, aku tuh nggak pede karena satu dan lain hal ya, aku nggak pede, aku takut. Dan akhirnya aku itu nggak daftar waktu semester 1. Semester 3. Semester 5 aku baru daftar. Jadi aku tuh ngincar program itu dari semester 1, bayangin ya, kayak Brian gitu ya, masih kayak Brian gitu. Terus kan nggak bisa daftar tuh soalnya masih semester 1. Semester 3 nggak daftar soalnya takut. Cuman gara-gara sesimpel takut, aku nggak daftar, aku ngebuang waktu 1 tahun. Jadi aku setahun tuh nggak nyiapin apa-apa. Terus semester 5 aku tuh masih takut. Tapi aku akhirnya kayak kemarin tuh waktu semester 5 tuh kayak bener-bener aku nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa nih kayak gini. Kalau ya udahlah, kalau misalkan pun gagal pun nggak peduli lah, yang penting aku udah give it a shot, udah nyoba. Akhirnya waktu semester 5 udah aku nyoba, dan ternyata peran aku tuh keterima sampai babak terakhir, sampai isinya tinggal 15 orang. Dan tuh which is tuh bener-bener ngelebihin apa ya, istilahnya ekspektasiku gitu, ngelebihin banget lah.
Terus setelah itu nggak lolos, gagal. Suatu semester 6, iya benar. Aku mau nyoba lagi semester ini nggak bisa karena semester depan itu kan sudah harusnya udah lulus kan. Tapi jika aku bisa ngulang waktu, aku kalau misalkan bisa ngomong ke diriku semester 1 dulu, aku pengen ngomong banget ke dia, nggak usah takut. Kamu loh nggak prepare apa-apa, sebenarnya kamu tuh bisa lulus sampai 15 besar. Seandainya kan kamu prepare lagi gimana? Nggak usah takut. Gagal pun ternyata nggak sesakit itu loh gagal. Dan tahu nggak sih, waktu aku tuh ada program ICT International Credit Transfer itu aku keterima loh sebenarnya ke salah satu universitas di Australia. Cuman aku nggak ambil ya karena satu lain hal ya, nggak ambil, nggak ngambil ICT-nya itu. Tapi keterima loh di S1-nya luar negeri untuk pertukaran pelajarannya. Gitu. Terus bener-bener dari pengalaman-pengalaman gitu ternyata ya, yang penting tuh nyoba. Kamu percaya nggak sih, pernah dengar nggak TOEFL IBT? Jadi waktu persiapan untuk ke luar negeri itu ya kan semuanya kan barengan ya. Mau yang ke Australia itu barengan, mau yang ke Amerika juga barengan. Akhirnya aku mau nggak mau harus ngambil TOEFL IBT. Jadi yang sekali jalan tuh 3 juta. Dulu itu aku tuh bener-bener gimana ya, nggak berani ngambil TOEFL itu. Soalnya kenapa? Aku takutnya aku gagal, terus aku tuh ngebuang uang 3 juta. Aku takut gitu loh, aku takut dan aku tuh ya masa gagal ngulang lagi 6 juta dong bro, iPhone kan gitu. Nah, gimana ya, akhirnya karena terpaksa yang semester lalu terpaksa kayak ya udahlah, kalau gagal pun kalau TOEFL-nya jelek ya udah. Akhirnya aku tuh semester itu ya, semester sebelumnya tuh aku sudah pernah ngambil TOEFL di UPN. Dan terus sama itu juga aku itu gini, yang itu tuh aku nggak belajar sama sekali, soalnya kayak ya udahlah disuruh sama fakultas ya kan. Tapi pada saat itu aku juga takut, aku tuh gagal, lagi-lagi takut. Jadi aku akhirnya udah dikasih tahu ya, kayak kalau nggak salah ya itu aku benar-benar nggak bisa belajar karena mepet. Jadi dikasih tahu harus tes TOEFL tuh H-1, TOEFL prediksi ya, yang ITP yang biasa yang skornya masih sampai mentok tuh 677. Itu aku akhirnya end up aku nggak gagal karena masih dapat 523, which is itu intermediate berarti. Karena lolos dong, paling tinggi dong skornya kemarin. agak sedikit sombong nggak apa ya. Habis itu setelah itu aku tuh mau ngambil yang TOEFL IBT itu karena yang Australia kan nggak terima. Australia mau yang Australia nggak terima kalau nggak salah. Bingung dong, 3 juta. Itu soalnya TOEFL itu adalah TOEFL yang bener-bener aku tuh takut. Karena aku tuh barusan, istilahnya di planku ya, aku baru ngambil TOEFL itu kalau mau S2. Tapi memang TOEFL itu aku sudah punya bukunya dari aku semester 1. Jadi aku udah punya buku TOEFL IBT yang tebelnya 800 lembar tuh udah dari semester 1, tapi aku nggak pernah berani buka. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah berani buka. Soalnya kenapa aku nggak berani buka? Karena aku takut gagal, aku nggak mau nyoba. Dan di situ penyesalanku, karena ternyata dengan caranya aku kayak gitu, aku nggak berani nyoba, nggak berani gagal, dan nggak pernah latihan, bukunya nggak tak selesaiin. Akhirnya waktu aku tiba-tiba diminta buat tes TOEFL IBT, ya udah hilang kan, habis gitu. Akhirnya aku tuh nggak belajar sama sekali, nggak belajar sama sekali TOEFL IBT. Tapi akhirnya aku di H-1 sebelum TOEFL IBT itu aku mindsetku, aku pasti bisa. Jadi aku waktu kan itu kan TOEFL-nya kan beda banget ya sama TOEFL yang pertama. TOEFL yang kedua itu kayak aku harus bisa nih gitu, harus bisa, pokoknya nggak tahu gimana caranya harus bisa gitu kan. Nah itu masalahnya TOEFL yang kedua itu sekitar berapa ya, dari jam 8 sampai jam 1-an, 4 jam. Jadi tes TOEFL Inggris itu 4 jam. Gadem. Jadi ada listening ya, listening, reading, speaking. Jadi ada speakingnya. Oh, ada speakingnya? Ada, kalau IBT ada. Makanya dia mahal. Itu speaking, writing, ada nulisnya. Speaking, writing. Aku paling takut sama speaking. Soalnya, kenapa? Bukan karena aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bukan. Tapi karena itu tes, nomor 1 itu tes. Yang kedua karena dia itu,
kamu tuh harus dengerin, soalnya itu harus dengerin, Oh, dan ah, waktunya persiapan tuh cuma berapa detik gitu loh, cuma sekitar 45 detik kalau nggak salah. Terus juga yang dibahas kan bukan apa ya, usual conversations ya, yang dibahas kan juga hal-hal yang scientific gitu loh kalau IBD. ya Nah, biasanya kan akhirnya diskusi. akhirnya ya itu tadi, akhirnya ya udah aku mindsetku satu, pokoknya harus bisa. Kalau nggak gitu, kalau nggak gitu aku buang uang 3 juta. Akhirnya surprisingly kan skor maksimalnya 120 ya, aku Ah, tuh akhirnya dapat skor tuh 87, which is itu bagus banget untuk IBT yang nggak pernah belajar. Bahkan sampai yang pihak yang tesnya tuh kaget gitu, kamu beneran nggak les, kamu belajar nggak belajar. Ya Allah bu, aku tuh yang bener kayak gitu, ya Allah bu, aku aja jadi beritahu harus TOEFL IBT itu seminggu sebelum ini gitu loh, gimana mau belajar sedangkan saya harus nyiapin paper yang lain gitu kan, surat rekomendasi dan lain-lain, ya nggak ada waktu buat belajar gitu kan. Tapi betul. di titik itulah Nin, aku tahu banget kalau sebenarnya kita tuh nggak perlu takut untuk ngejar mimpinya kita gitu loh. Nggak usah takut untuk apa ya, kepingin menjadi orang yang kita impikan tuh nggak usah takut gitu loh. Karena sebenarnya ya di saat kita mikir kayak gitu, di saat kita mikir kayak aku kepingin nih jadi kayak orang kayak gini, sebenarnya tuh keinginan itu udah cukup, tinggal kerja kerasnya aja gitu. Jadi jangan pernah quit. Rest boleh, istirahat boleh, nangis boleh, sehari boleh lah, tapi jangan pernah quit. Jangan pernah mikir kayak aku nggak bisa, aku nggak deserve buat jadi orang kayak gitu, aku nggak gini. No, 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 don't say that. Karena ya ternyata kejadiannya tuh gak kayak gitu. Menurutku ya, aku selalu dihadapkan oleh banyak orang, kayak banyak pikiran kayak bilang aku nggak bisa, and then end up aku di saat-saat terakhir ya aku bisa. Nah, seandainya kan kita punya waktu untuk motong kayak perasaan kayak aku nggak bisa, aku gini, terus kita buat yang lain, buat kayak kita happy, buat kita apa ya, buat kita latihan, buat kita being more productive, itu lebih baik daripada kita questioning myself terus, bertanya-tanya, doubting myself ya kan, ragu-ragu ngapain. Daripada blaming blaming ke diri sendiri terus, jadi kayak, "Bisa nggak Nah, ya? Aduh, ntar gini. Aduh, kan dia lebih gini dari aku. Aduh, kan gini." Daripada ya bener, baliknya daripada bertanya-tanya terus, mending melakukan gitu ya, Mbak, ya? iya, nah itu yang paling penting dalam personal branding. Jadi atur waktu, atur emosi, atur uang, ya kan. Terus jangan pernah pokoknya banyak-banyak ikhtiar sama tawakal, udah itu dua hal itu. Nggak usah bertanya-tanya sama hal yang lain. Udah, kalau misalnya gagal pun loh ya, gagal pun ya. Ya udah, kamu udah berusaha yang terbaik. Move on, cari yang lain. Jangan pernah baper sama keadaan. Ya maksudnya gini, Tuhan nyiptain kita ke dunia ini tuh bukan untuk apa ya, kita itu untuk nangis, untuk sedih gitu loh. Kita diciptain tuh untuk berguna bagi orang lain, untuk happy untuk orang lain, happy untuk diri sendiri, happy untuk orang lain, happy untuk ya semua hal ya. Kita harus bersyukur, harus grateful, bukan untuk kayak nyalain diri kita sendiri, bukan untuk kayak selalu apa ya, menggerutu, selalu bersedih. Kita diciptain bukan untuk kayak gitu loh. Kita Bener diciptain untuk banget, ngelakuin sesuatu untuk yang hal yang positif gitu. bener. Nah, tapi ya, Mbak, apa kalau kayak personal branding itu takutnya misal nih, aku udah mulai personal branding secara sadar. Nah, terus nanti kayak ada yang bilang, "Haduh, Nina pencitraan," gitu. Kan pasti ada kan kadang ada yang bener-bener personal branding, ada yang pencitraan berkedok personal branding. Nah, kayak Hmm. gitu tuh apa ya, biar nggak dianggap kayak gitu tuh ada nggak sih Mbak, kayak mungkin, "Oh nanti harus gini, harus ya lakuin aja apa yang kamu mau, bener-bener apa, lakuin aja yang bener-bener kamu," atau gimana gitu mungkin? Jadi ya ini ya, pertanyaannya tuh ya kurang lebih kalau bahasa lucunya gini, caranya gimana sih biar nggak dipandang narsis sama orang lain gitu kan. Iya, betul. Padahal kita intinya mau personal branding diri kita sendiri, ingin Mhm. ya. Sebenarnya itu satu sih, kita juga harus bener-bener tahu dulu kita ngelakuin ini tuh untuk siapa. Mhm. Kayak kita itu ngebentuk diri kita itu untuk siapa? Untuk dipuja-puja sama orang lain, atau emang bener-bener kita kepengen jadi orang-orang itu? Itu dua hal yang berbeda.
uh, personal branding itu adalah di saat kita benar-benar kepengen jadi orang itu dan kepengen ngelakuin hal positif dengan cara menjadi orang yang kita impikan itu. Jadi kita itu bukan mencari jadi diri, tapi kita membuat jadi diri. Itu di tangannya kita. Gitu. Ya, I know mungkin 1-2 hal ya, ada faktor keluarga, finansial dan lain-lain ya. Tapi ya sekali lagi kita cuma berusaha untuk yang terbaik ya. Gimana cara kita ya sebisa mungkin jadi orang yang baik di matanya kita gitu loh. Paling enggak. Nah itu dulu. Kalau misalkan kita cuma ingin establish tuh membuat membentuk membuat statement tentang eksistensi dirinya kita sendiri, itu bukan personal branding sih. Ya memang itu kadang perlu sih, kayak misalkan buat artis gitu ya, tapi kan ini kan kita bicaranya kan skala personal ya. Ya itu kalau misalkan kita untuk dipuja-puja orang lain dan untuk establish eksistensi, I think itu bukan personal branding. Dan di saat kita kayak mikir kayak gitu ya, berarti kita ini sih apa namanya, kayak berbohong ke diri kita sendiri. Jadi kita posisinya itu nggak tahu gitu loh, nggak tahu sebenarnya kita maunya apa. Nah jadi yang benar-benar penting dulu pertama kali itu harus tahu, benar-benar kayak tanyain ke dirimu sendiri, ke diri lo sendiri, lo itu mau jadi apa, lo itu pengen jadi apa gitu loh. Pernah denger Ikigai method nggak? Aku sih agak lupa ya. Iya, Ikigai, benar. Ikigai, jadi kayak pekerjaan itu harus imbang gitu. Jadi harus ada yang membuat kamu senang, buat ngasih uang kamu, sama yang terakhir tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau nggak salah 3 itu sih, tapi ya correct me if I'm wrong ya, soalnya aku udah lupa banget sama konsep Ikigai. Nah jadi harus bener-bener paham gitu loh, sama jangan sampai kita itu cuma ngejar approval dari orang lain, itu nggak baik. Itu nggak baik. Nah terus yang nomor 2, kalau misalkan kamu udah benar-benar tahu ya ini memang yang aku inginkan kok, gitu. Ini memang ini gitu. Aku nggak ngejar yang lain-lain gitu. Memang ini yang aku ingin. Aku menjadi orang kayak gini, gitu. Nah terus kalau misalkan udah gitu, yang kedua ya lakuin. Just be yourself. Jadi be authentic. Be authentic itu maksudnya kayak ya aku tahu sih semua orang tuh sebenarnya ya kurang lebih sama. Maksudnya tuh sifatnya itu sama gitu, kayak ya wis 11-12 lah, manusia namanya juga ya. Ya sama-sama homo sapien gitu kan. Ya kalau yang agak beda bukan homo sapien namanya gitu kan. Cuman be authentic tuh maksudnya gini. Kalian tuh dilahirkan dari latar belakang keluarga yang beda. Pasti ada yang beda lah, sedikit banyak. Gitu. Dan di saat itulah ya kalian harus jadi be yourself. Jadi kamu tuh nggak perlu approval yang orang lain untuk jadi dirimu sendiri. Jadi ya kalau misalkan udah memang kamu kepengennya itu, dan kamu caramu tuh nggak nyakitin orang lain, ya kan? Tapi mungkin ya membuat gunjingan orang banyak ya terserah sih. Cuman yang jelas kalau misalkan memang kamu kepengennya itu, ya udah lakuin. Be yourself, be authentic. Nggak perlu mempertanyakan, nggak perlu apa ya, ingin approvalnya orang lain, itu nggak perlu. Ngapain? Kamu itu hidup lama itu sama dirimu sendiri, bukan sama orang lain, tapi sama dirimu sendiri. Di saat kamu nggak ngerti perasaanmu sendiri, ya kamu tuh sebenarnya sudah ini ya stress manajemenmu jelek gitu. Benar. Jadi kamu dicemooh dikit berarti nggak bisa. Ya itu yang harus benar-benar diperbaikin berarti. Soalnya kalau nggak gitu, ya kan berarti bakal banyak banget orang yang bilang kayak pencitraan, gini ya, benar. Nah akhirnya kamu doubting yourself lagi, ya kan? Akhirnya tambah jauh sama apa ya, sama yang kamu inginkan ya, sama personal brandingmu malah makin jauh, malah makin nggak autentik, malah chaos makin ya chaos malahan. Nah berarti memang benar nih listeners, kayak apa ya, kalau personal branding itu nawa itu dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan butuh aku mau gini biar nanti oh iya, nah ini tuh gini gitu. Tapi jangan karena mereka, tapi emang karena diri kita sendiri ya Mbak ya. Nah itu teman-teman harus di garis bawain itu adalah personal branding itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk kayak oh iya sih ini gini, nah ini gini gitu. Nah kalau dari Mbak Anin sendiri, kalau mungkin bisa cerita ya Mbak, kayak perbedaannya dulu Mbak sebelum
on the way ke personal branding, maksudnya kayak belum aware sama personal branding, terus sama sekarang yang udah aware banget sama personal branding yang Mbak. Itu tuh apa bedanya? Terus kayak oh ternyata lebih kayak gini, lebih kayak gini gitu. Sebenarnya sih kalau ditanya kamu kepengen jadi apa, itu aku udah tahu waktu aku semester 1 di UPN. Jadi kayak misalkan aku udah masuk informatika, aku udah tahu banget kepengen jadi apa. Aku pengen S2 kayak MIT, udah. Itu tak yang aku pengen. Udah tahu dari awal. Tapi dalam perjalanannya, nah, itu aku apa ya, istilahnya lose control. Jadi kehilangan kontrolku. Jadi kayak terbuai dengan keadaan masih semester 1 yang ngerasa kayak ya udahlah semester 1 masih lama skripsinya. Nah, itu di saat aku tuh bener-bener nggak ngerti gitu loh. Aku tuh orang kayak apa sih gitu. Dan aku tuh hidup berdasarkan opininya orang lain. Nah, makanya tuh aku tuh bener-bener sensitif ya sama kayak pertanyaan kayak terus gimana Mbak kalau misalkan orang lain nggak suka, I don't give a F tentang pendapatnya orang lain. Soalnya aku udah ngerasain bener-bener rasanya terombang-ambing di dalam hidup, terus bener-bener nggak ngerti sama diriku sendiri. Jadi bener-bener kayak ini nih, bener-bener kayak nggak ngerti aku tuh kepengennya apa, terus kayak aku bisa apa enggak gitu. Itu aku bener-bener udah ngerasain dulu kayak gitu, kayak ngerasa kayak punya temen tapi nggak punya temen, terus ngerasa kayak tahu cita-cita tapi kayak nggak punya cita-cita. Kayak rasanya ya meskipun grade-ku bagus, grade IPK aku misalkan, IPS ku misalkan 3,9, aku kayak oh ya udah 3,9. Aku ngerasa kayak bener-bener apa sih ini semua gitu. Jadi personal branding itu tahu benar-benar dirimu sendiri itu, dan bedanya ya saat kamu nggak tahu itu ini sih, kamu akan lebih sering anxiety, cemas, depres, itu pasti cemas, depres. Kamu bener-bener sering kayak imposter syndrome tuh sering banget. Kamu kayak ngerasa yang aku lakuin tuh nggak berharga, nggak usah dihargain gitu. Kamu terus ngerasa kayak nggak tahu lah nanti masa depanku gimana. Jadi orang yang kayak gitu lesu gitu. Bener-bener kayak apa sih, kayak apalagi nowadays itu kayak kamu lihat IG dikit, lihat snapgram orang, ada yang upload pencapaian, sekalian kayak aduh kok dia udah gini ya. Terus lihat ke sana lagi, aduh kok si ini udah gini ya. Jadi kayak bener-bener chaos gitu kan, kayak nggak bisa describe-in gitu loh, kayak bener-bener chaos. Dan ya gitu, akhirnya kalian juga blaming yourself, terus habis itu anxiety, karena kalian nggak ada set goals spesifik gitu ya Mbak. Jadi nggak ada yang aku mau ini gitu. Biasanya kayak kalau misal lagi, mungkin ini cowok-cowok mungkin ya yang relate, kayak aku mau dapetin cewek itu, jadi pasti kan ada kayak effortnya gitu ya. Nah dan itu juga lebih terarah gitu. Ya nggak sih Mbak? Bener nggak sih? Iya, bener banget. Apalagi kan sekarang semuanya tuh diposting ke sosial media gitu kan. Ya itu sih salah satunya, di saat kamu nggak tahu apa yang kamu inginkan, kamu nggak bisa setting goals, kamu nggak tahu kamu tuh kayak apa yang kamu mauin, kamu nggak ngerti caranya bentuk diri kamu sendiri gimana, kayak terombang-ambing gitu. Soalnya jangan pernah kamu tuh setting goals dengan setannya orang lain. Setting goals tuh akan setnya dirimu sendiri. Jadi tadi kan aku sempat cerita ya, kenapa kita tuh nggak boleh takut ketemu error. Soalnya poinnya tuh bukan gagalnya, justru gagal tuh penting. Tapi poinnya tuh gini loh, kamu tuh sudah lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Jadi jangan pernah compare yourself sama misalkan ya, Nina compare sama aku, jangan. Satu, kita beda keluarga, beda umur, jurusan aja beda, ngapain compare? Gitu, ngapain? Nah itu, yang paling penting tuh kamu udah ketemu kegagalanmu sendiri, tiap hari ada kegagalan tuh sama dengan ya accomplishment ya. Kenapa kok aku bilang suatu pencapaian? Karena kamu udah nyoba, dan yang penting itu nyoba, bukan suksesnya, nyoba ya. Kobe Bryant itu nggak mungkin lah langsung jadi pemain NBA yang hebat kalau misalkan dia tuh nggak pernah shooting his balls. Ngapain gitu loh dia jadi pemain NBA kalau nggak pernah nyoba, gagal, nggak pernah luput sasaran. Ngapain gitu loh, nggak akan jadi dia juga gitu loh.
Yang penting kamu udah gagal, dan kamu yang paling penting lagi, kamu nyoba dan bangun lagi. Yang penting bangunnya itu. Bangun sama gagalnya tuh yang penting. Bukan pencapaian orang lain. Ya nggak ada rumusnya, formulanya kayak pencapaian orang lain tuh penting di hidupku. Ya ngapain? Kayak, oh ya udah, good for you, and then ya wis. Oh iya ya, aku tadi goalku kemarin nih apa ya gitu. Bukan malah kayak, kok bisa ya orang tuh kayak gitu, kok hebat ya, aduh aku gimana ya, nggak usah ngapain. Yang penting kan kamu goalmu hari ini udah tercapai, udah gagal, udah nyoba bangun lagi, udah cukup. Itu sangat-sangat udah lebih. Fokus ke diri kita sendiri ya Mbak ya. Maksudnya kayak udah know di situ kita lihat IG kayak kanan kiri pencapaian orang, jalan-jalan, pamer duit dan lain-lain gitu kan, pamer jabatan, kayak kita juga harus bisa maintaining diri gak sih Mbak, kayak oke, kamu udah ada goals, kamu udah ada to-do listmu, terus kamu juga harus tetap fokus ke dirimu, dan bener kayak apa yang Mbak Anin bilang, kita tetap comparing diri kita sama diri kita yang lalu-lalu, jangan comparing diri kita sama orang lain, karena pencapaian orang lain itu bukan nggak ada artinya ya, tapi kita tetap bisa menghargai itu, tapi kita nggak perlu untuk comparing diri kita sama pencapaian orang lain. Nggak perlu, itu nggak necessary banget. Nah, Ya urusan hidupnya mereka, kita cukup bahagia untuk mereka, nyelamatin mereka udah. iya. Udah cukup. Secukup itu ya Mbak ya berarti. Maksudnya kayak ya udah good for you gitu. Iya bener banget. Mungkin Mbak Anin mau kasih saran, advice ke teman-teman listeners nih. Mungkin kayak yang teman-temannya masih takut, yang masih takut buat memulai personal branding itu kan juga ada ya Mbak ya, karena mungkin takut dicemooh atau gimana, terus mungkin yang udah punya personal branding tapi belum fokus, dan mungkin banyak teman-teman yang mengalami kendala lainnya. Mungkin Mbak Anin bisa kasih saran sesuai dengan kayak yang udah Mbak Anin lalui selama ini gitu. Satu, jangan takut gagal. Yang kedua, boleh istirahat tapi nggak boleh quit, nggak boleh kayak berhenti untuk ya mencapai apapun lah yang kalian inginkan. Boleh istirahat tapi jangan keluar. Terus yang ketiga, believe in yourself gitu. Terus yang paling penting keempat, be humble. Ingat, kamu itu bukanlah kekuatan terbesar di seluruh Jakarta Raya ini. Thanos aja itu gimana ya, Thanos aja sempat gagal gitu. Thanos aja gagal gitu kan. Udah punya 5 batu aki juga gagal dia kan. Ya jadi nggak ada yang bisa jamin gitu loh, nggak ada yang bisa jamin kamu itu akan tetap selalu di atas. Justru malah waktu kamu di bawah itu kamu harus bersyukur. Jadi be humble banget. Ingat, masih ada hal yang di luar sana yang lebih hebat daripada kamu gitu. Jadi harus tetap touching your ground, tapi tetap berusaha yang terbaik gitu, aiming for the best. Itu sih kalau dari aku. Udah bener-bener deh, podcast episode ini emang mantap. Personal branding, kalian juga harus nguatin diri kalian sendiri, maintaining rasa takut, terus harus percaya lagi sama diri. Maksudnya lebih percaya diri juga ke diri kalian sendiri, terus lebih fokus, terus ya udah, kalian berproses aja. Jadi kalau berproses itu juga nggak bisa dipercepat juga ya Mbak Anin ya. Jadi kita harus step by step, sabar, nggak usah kayak barusan kemarin nyoba codingan. Aduh kok dia udah gini ya, aku kok belum apa-apa. Nggak usah. Yang penting kalian sudah nyoba gitu ya Mbak Anin kan. Tuh, kalian nggak usah apa ya, udah stop anxiety, depress itu udah stop lah ya. Kalian udah, ya apalagi tahun baru ya Mbak Anin ya. Tahun baru, resolusi semangat baru. Tuh, apalagi nih, udah tahun baru loh. Masa kalian masih mau di vibing yang jelek-jelek kayak tahun-tahun yang lalu? Kan nggak mau nih. Kan kita harus nge-vibing yang bagus, yang baik kayak gitu. Jadi kalian jangan pernah takut kuncinya. Yang Mbak Anin always bilang ke kita, jangan pernah takut. Benar banget, jangan pernah takut. Benar. Nah, pokoknya teman-teman listeners tetap jangan pernah takut. Karena kita mungkin aku bisa bilang kalau kita tuh pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri sih, nggak sih Mbak Anin, kayak kita punya kayak titik balik sendiri, permasalahan sendiri. Jadi kita kayak ya udah jalanin aja, nggak perlu comparing sama orang lain kayak gitu. Jadi mungkin
Aku mau bilang makasih ke Mbak Anin karena sudah mau ngomong-ngomong di podcast episode 5 FSCS ini. Nah, buat teman-teman listeners, makasih banyak yang udah dengerin podcast ini. Terus juga makasih juga sama Mbak Anin yang sudah mau menjadi pembicara di sini. Kita udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Aku harap podcast ini bermanfaat untuk teman-teman listener FSCS dan bisa membawa impact baik ya ke kalian. Dan harus tetap semangat karena sekarang udah tahun 2022, nggak 2021 lagi loh ya. Jadi kita juga harus memperbaiki diri, evaluasi diri, dan stop lihat-lihat pencapaian orang lain dan compare yourself sama orang lain. Nah, mungkin buat teman-teman FSCS yang mau dengerin lagi podcast kita, mau dapat info lagi dari kita, kalian bisa dengerin podcast ini di YouTube Gedung Oren dan kalian bisa searching Instagram kita untuk tahu informasi lebih dalam tentang FSCS. Nah, karena FSCS nggak cuma podcast aja loh teman-teman, tapi ada webinar dan mini webinar. Nah, langsung aja kalian add atau follow IG kita di fscs.upnvjt. Terima kasih Mbak Anin dan listener semua. Aku pamit undur diri. Bye-bye. Dadah, makasih.